Shalom umat Tuhan yang terkasih, berjumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Galvin Tiara Bartianus dari GKI Pengadilan. Baiklah, kita mengawali perenungan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Kasih Tuhan yang terus menyapa kami, hari demi hari kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kini ya Tuhan, kami akan baca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, biar setiap pembacaan dan perenungan ini mampu mengubahkan hati dan pikiran kami semakin seturut dengan kebenaran firman. Ini kami ya Tuhan, kami mau serahkan hati dan pikiran kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca Alkitab kita dari Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan yang seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga mungkin yang mendengarkan ini adalah anak-anak yang muda. Dalam menjalani kehidupan hari ini, kita diperhadapkan dengan situasi di mana media sosial ataupun dunia maya yang kita hadapi ini semuanya membuat kita menjadi pribadi yang haus akan validasi. Pribadi yang haus akan validasi ini membuat kita tidak lagi memikirkan keautentikan dalam diri, sehingga kita menjadi pribadi yang sibuk dalam mendandani diri kita agar kita terlihat baik, terlihat populer, dan bahkan juga terlihat suci di dalam kehidupan sosial media kita. Dan ini menjadi fenomena yang sering kali terjadi. Mungkin bukan hanya di dalam sosial media, tetapi juga mendandani diri di dalam kehidupan sosial di gereja, ataupun juga di tempat kerja, di lingkungan rumah. Seringkali kita suka menutupi diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik yang dinilai orang. Tetapi ketika orang tidak melihat, kita akan kembali kepada sifat asli kita. Dan fenomena ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan-kehidupan yang palsu, kehidupan-kehidupan yang dikatakan suci, di mata orang lain seringkali itu mengelabui banyak orang. Dan kita senang untuk hidup di dunia yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan umat Tuhan yang terkasih, hidup seperti itu adalah hidup yang membohongi diri dan juga membohongi banyak orang, terlebih lagi membohongi Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya mencari pujian dan validasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi isi hati kita, sehingga kita pada akhirnya akan merasa lelah menjalani hidup yang membutuhkan validasi. Karena kita mengejar satu kata, yaitu baik. Kita ingin dilihat baik oleh orang banyak. Tetapi kita lupa. Sebagai orang percaya, kita diajak dan dituntun untuk menjadi orang benar di dalam kehidupan ini. Di dalam situasi yang seperti ini, kita diperhadapkan dengan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang banyak pada saat itu. Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, di mana kontras antara mereka berdua ini cukup jauh. Orang Farisi, orang yang taat beragama, yang dilihat baik, tetapi pemungut cukai ini dilihat buruk. Dan di dalam doanya pun berbeda. Orang Farisi mengatakan bahwa aku adalah orang yang baik, tidak melakukan ini dan itu. Sedangkan pemungut cukai menyadari diri bahwa ia tidak layak. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang dibenarkan oleh Tuhan Allah adalah orang yang kedua, yaitu pemungut cukai. Mengapa? Mengapa orang kedua yang dibenarkan, bukan orang yang pertama yang kelihatan baik itu? Karena di sana seorang pemungut cukai menunjukkan otentiknya. Keotentikannya itu ditunjukkan dengan rasa bersalah dan rasa penyesalan, sehingga ia tidak berani dan tidak mau untuk menengadah ke langit. Dia sadar, dia tahu bahwa ia tidak layak untuk melihat, tidak layak untuk memandang kepada Tuhan, masuk ke dalam bait Allah. Dan itu adalah sebuah kemurnian dari dalam diri. Bahwa kesadaran bahwa diri dia tidak mampu, itu yang membuat ia dibenarkan. Berbeda dengan orang Farisi yang merasa diri dia mampu, diri dia hebat karena validasi yang dia terima, sehingga ia menjadi angkuh dan arogan dan merasa bisa menjadi hakim bagi orang lain. Dan itu yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sedang diperhadapkan hidup seperti dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Mungkin kita saat ini sedang merasa tidak layak, tidak mampu, merasa diri berdosa. Lihatlah bahwa perasaan itu membuat kita menjadi lebih sadar bahwa kita ini sebetulnya memang tidak layak. Perasaan itu membuat kita menjadi pribadi yang bisa melihat orang lain, bisa merangkul orang lain, dan mengerti perasaan orang lain. Perasaan ketidaklayakan itu membuat kita memiliki empati dan membuat kita dapat bergandengan dengan siapapun. Bukan menjadi pribadi yang merasa paling benar, merasa paling hebat, sehingga kita tidak lagi melihat orang lain itu sebagai seorang subjek, tapi menjadi seorang objek untuk dihakimi. Betul kelihatan baik, tetapi ia tidak benar. Maka untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini, saya mau mengajak kepada kita. Tidak perlu validasi di dalam kehidupan ini. Tetapi koreksilah diri kita. Lihatlah betapa banyak kurangnya diri kita. Tetapi kita masih layak untuk hidup hari ini. Itu semua bukan karena kita yang layak, tetapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah pada kemuliaan, kepada kasih setia-Nya.
sehingga kita diingatkan kita pun menjadi layak karena Dia, bukan karena kehebatan kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita untuk menjalani hidup yang semakin tidak menentu hari lepas hari. Mari kita akhiri perenungan kita hari ini di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, ada Tuhan menuntun kami, dan biarlah firman Tuhan ini memampukan kami untuk menjalani hari-hari yang telah Tuhan anugerahkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan dan Tuhan Yesus memberkati.